Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama bagi para mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang kali ini sedang mengambil mata kuliah Manajemen Pers Dakwah. Kata pepatah, tak kenal maka tak cinta maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak kalip. Nah, kali ini saya dan Anda, khususnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah ini, harus mencoba untuk mengawinkan batiniah kita, dalam arti menyatukan keinginan hati saya dan Anda agar apa yang terpancar dari channel ini bukan hanya berbekas dalam konteks akademik semata, tetapi jauh lebih penting dari itu, Anda akan memahami manajemen pers dakwah ini sebagai bagian ilmu yang sifatnya praktis aplikatif, untuk kemudian bisa Anda manfaatkan untuk menebar manfaat bagi banyak orang, mencerdaskan anak bangsa, dan mengawal moralitas generasi di negeri ini menjadi lebih baik dan bermartabat di mata manusia, apalagi di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik kawan-kawan mahasiswa, untuk mengawinkan niat baik kita ini, dalam materi manajemen pers dakwah ini kita akan mulai dengan kilas pandang tentang 3 kata di mata kuliah kita, yaitu manajemen, pers, dan dakwah. Ada 3 kata: manajemen, pers, dan dakwah. Mengapa ini penting? Karena kita tidak mungkin akan masuk rumah tiba-tiba langsung masuk ke dalam dapur belakang atau masuk ke kamar pribadi. Sudah tentu kita akan masuk lebih dulu dari depan, buka pintu gerbang atau buka pagar dulu, kemudian masuk teras dan mengambil kunci dari dalam tas bila kunci itu memang kita yang megang, atau kita kemudian baru buka pintu dan baru kemudian masuk ruang tamu dan seterusnya. Pun demikian halnya mata kuliah kita kali ini bicara tentang manajemen pers dakwah. Sebelum kita masuk pada pers dan dakwah, kita akan lebih dulu jelaskan tentang manajemen itu sendiri. Baik, kawan-kawan mahasiswa dimanapun Anda berada, kita akan lebih dulu masuk kepada tahap awal mengenal lebih dekat tentang manajemen. Tentu selama ini kawan-kawan mahasiswa sudah sering kali membaca, mendengar, atau bahkan mendapat informasi dari berbagai literatur, atau juga dalam keseharian kita sering mendengar istilah manajemen. Sebagai ilustrasi saja, dalam kegiatan keseharian itu dipastikan siapapun kita akan selalu melakukan aktivitas yang memerlukan waktu, baik sebagai mahasiswa, dosen, ASN, pegawai swasta, dan juga pegawai lainnya. Sudah tentu dalam melakukan kegiatan ini kita akan menjalani pekerjaan dan juga tugas-tugas penting yang memang wajib kita lakukan sesuai dengan proporsi dan profesinya kita masing-masing. Katakanlah misalnya sebagai mahasiswa, sudah tentu kegiatan kesehariannya adalah belajar, membuat tugas dari dosen, kegiatan organisasi ekstra dan intrakampus, atau melakukan pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan di luar tugas utamanya sebagai mahasiswa. Sebab yang saya lihat juga ada beberapa mahasiswa juga buka usaha online, atau juga mahasiswa yang sembari berjualan pulsa dari HP ke HP. Itu bukan sesuatu hal yang salah, tetapi bagaimana kita harus membagi waktu untuk menjalankan antara tugas utama sebagai mahasiswa dan juga tugas lain yang mungkin datang dari organisasi atau dari pekerjaan yang mungkin saat ini sedang Anda geluti. Tentu diperlukan tata kelola waktu yang saya katakan di awal tadi. Dalam arti, semua pekerjaan harus mendapat porsi dan waktu khusus. Sebab kita tidak mungkin mengerjakan kegiatan atau tugas berbeda dalam satu waktu atau dalam waktu yang sama. Dengan kata lain, misalnya Anda salah satu pelaku bisnis di kampus, tetapi Anda juga mahasiswa. Dipastikan untuk melakukan kedua kegiatan itu harus dipilah. Kapan harus mengerjakan tugas dosen dan kapan juga harus menyelesaikan tugas Anda sebagai praktisi bisnis. Mengapa saya buat ilustrasi seperti ini? Sebab yang saya lihat di kampus ada juga di antara mahasiswa yang ikut bisnis online, ada juga yang bisnis pulsa, ada yang juga mengelola kantin, stand toko fotokopi, atau apapun bentuknya. Apakah itu salah? Ya, tentu tidak. Tetapi yang harus diingat adalah bagaimana kita mengatur dan membagi waktu sehingga kedua hal tersebut bisa berjalan beriringan, meskipun pada kenyataannya tidak pernah akan berjalan secara ideal. Apapun kenyataannya,
Tetapi dalam keseharian, seorang mahasiswa atau siapapun dia, dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan kegiatan dan pekerjaan, diperlukan tata kelola waktu yang baik, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kawan-kawan mahasiswa, mengapa kita perlu mengatur dan mengalokasikan waktu dengan penuh tanggung jawab? Ya, karena kita ingin semua pekerjaan itu berjalan sebagaimana yang diinginkan, kecuali kalau memang kita tidak punya target, lain soal. Oleh sebab itu, untuk melakukan kegiatan keseharian dengan baik, supaya capaiannya atau targetnya juga maksimal, kita harus punya kemampuan manajerial atau tata kelola sistem yang baik. Sistem dimaksud dalam hal ini adalah pola kerja, pola atur waktu yang baik, sehingga antara tugas dari dosen dan juga kegiatan Anda sebagai pelaku usaha bisa berjalan tanpa ada kesulitan dalam menyelesaikan keduanya. Disinilah pentingnya sebuah manajemen. Orang sering juga menyebut manajemen waktu. Sebenarnya tanpa teori sekalipun dalam keseharian kita juga sudah menjalankan hal itu. Tetapi karena semua berjalan secara natural, akhirnya kita tidak sadar terhadap pentingnya pengaturan atau tata kelola waktu yang baik agar capaian atau target yang diinginkan itu juga sesuai harapan. Ya, misalnya saja dalam keseharian kita selalu melakukan aktivitas secara spontan. Nah, yang ini akan kita lakukan secara berulang-ulang. Misalnya kita tengok dari sejak bangun tidur misalnya. Genderang kumandang azan subuh itu sebenarnya awal pelatihan manajemen waktu di pagi hari. Dengan perintah sholat subuh, secara implisit Allah sedang mengajari kita untuk disiplin dengan waktu, baik untuk sholat subuh atau disiplin bangun pagi. Yang selanjutnya diikuti dengan kegiatan keseharian, baik itu sebagai mahasiswa, karyawan, dan kegiatan lain. Tetapi karena hal itu sudah berjalan secara natural dan turun-menurun, seolah azan subuh itu dianggap hal biasa. Jadi di dalamnya tidak ada arti dan makna, kecuali hanya perintah sholat. Mengapa ini tidak terpikir oleh kita sebelumnya, atau bahkan terpikir sejak sekarang? Karena kita tidak terlatih untuk memikirkan yang sudah menjadi rutinitas. Sehingga apa? Sehingga hal yang sudah biasa terjadi selalu terlewat begitu saja tanpa memberikan pesan apapun dalam kegiatan lain di luar sholat subuh. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan pada pagi hari. Disitulah sebenarnya kalau sadar kita bertafakur, Allah sedang mengajari ilmu tentang manajemen. Kapan kita harus bangun pagi, jam berapa kita harus sholat subuh, kapan kita memulai kegiatan, kapan kita menyiapkan sarapan, kapan kita harus olahraga, dan seterusnya, termasuk bagaimana kita menerapkan pesan moral subuh ini dalam kehidupan keseharian, baik itu di kantor atau juga di tempat lainnya, termasuk juga mahasiswa di dalam kampus. Oleh karena pentingnya ilmu manajemen, disinilah kita perlu memahami pengertian dan fungsi manajemen. Kita masuk pada pengertian manajemen. Anda bisa baca yang lain, sumber-sumber yang diambil dari internet atau juga dari buku-buku lain, silahkan. Baik, kita akan masuk kepada pengertian manajemen. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang itu dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Tujuannya untuk mencapai target dari individu ataupun kelompok secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya di sini maksudnya itu sumber daya manusia dan juga ada beberapa fasilitas-fasilitas dalam sebuah sistem. Nanti kita akan bahas setelah ini. Nah, dari pengertian tersebut, ilmu manajemen ini dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai itu dapat terpenuhi. Sekali lagi, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dalam mengatur sesuatu. Tujuannya apa? Agar apa yang diinginkan itu tercapai dan dapat dipenuhi. Kemampuan mengatur sesuatu itu bukan hal yang mudah, karena tidak semua orang itu bisa mengatur sesuatu. Sesuatu itu bisa manusia, bisa di luar manusia. Bagaimana kita mengatur? Nggak usah jauh-jauh lah, kita misalnya Anda di kamar itu perlu juga mengatur di mana selimut, di mana tempat tidur, di mana buku, di mana lampu, di mana HP dan lain sebagainya. Tanpa ada tata kelola kamar yang baik, maka itu tidak akan membuat Anda sehat di dalam kamar. Kemudian kalau kita meninjau dari sisi etimologi, manajemen itu berarti sebagai seni ya, seni mengatur atau seni melaksanakan ya. Anda mengatur kantor, Anda mengatur kamar Anda mengatur letak buku Anda. Ini bagian dari seni, ini juga bagian dari seni manajemen. Nah,
Ada misalnya istilah berdasarkan bahasa Prancis kuno. Manajemen ini juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, atau juga pengaturan sumber daya. Maksudnya sumber daya yang ada demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Nah, secara efektif dan efisien ini misalnya tadinya kita butuh orang 10, tapi ternyata dari orang 10 itu yang 5 itu bisa diakomodir atau dilakukan dengan komputer misalnya. Seperti halnya misalnya kita nanti akan bicara soal manajemen pers. Pers itu ada yang namanya cetak, ada yang namanya online, ada yang namanya elektronik. Nah, pers dalam konteks percetakan maka dia ada mata rantai yang sangat panjang. Tetapi ketika online dia akan dalam waktu singkat bisa langsung disiarkan. Nah, ini akan kita bahas setelah ini, tapi nanti bicara tentang manajemen pers dakwah nanti kita akan bahas setelah materi yang satu ini. Baik, kawan-kawan mahasiswa, kita kemudian masuk kepada bagaimana sebenarnya manajemen menurut para ahli, dan ini sebenarnya bisa Anda baca di beberapa literatur. Saya hanya menjadi pengantar saja. Para ahli memandang ilmu manajemen dengan beberapa pengertian beragam ya, seperti Mary Parker Follett itu menjelaskan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Jadi manajemen itu tidak bisa selesai tanpa perantara. Dan untuk mengelola juga, memanage, mengatur orang juga ada seninya. Tidak bisa kita mengelola orang itu dengan cara marah-marah, itu nggak ada seninya ya kan. Nah, dalam hal ini manajemen itu bisa diartikan sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer, seorang yang memegang kendali dalam sebuah sistem untuk mengarahkan bawahannya, untuk mengarahkan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Nah, kalau saya umpamakan misalnya saya adalah seorang manajer, maka mahasiswa adalah bawahan saya yang bisa saya berdayakan. Ini nanti akan sangat berhubungan dengan tata kelola pers dakwah. Kemudian masuk kepada pendapat Josh Robert Terry. Manajemen itu sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Jadi untuk mewujudkan sebuah manajemen itu perlu perencanaan. Jadi ketika Anda membuat empek-empek itu tiba-tiba nggak bisa kemudian tiba-tiba langsung membuat empek tanpa perencanaan. Ya, rencananya besok membuat empek kita harus beli gandum, beli bahan-bahannya, mau ikan apa yang akan kita buat, bumbunya apa, cukanya, bumbunya apa, bagaimana caranya, semuanya ada perencanaan. Nah, setelah itu kemudian ada pengorganisasian, disatukan, bahan-bahan tadi disatukan, kemudian tim Anda yang belanja A, belanja B disatukan, kemudian setelah itu digerakkan. Siapa yang akan mengelola ini? Siapa yang akan mengolah ini? Ini ada beberapa orang. Nah, setelah itu ada namanya pengawasan. Diawasi nih orang-orang bekerja. Nah, seluruh tindakan itu tujuannya apa? Tujuannya agar empek-empek tadi bisa terwujud dan bisa terjual dengan cara semua tim itu bekerja. Tidak ada yang tidak bekerja. Dengan apa? Dengan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa manusia, bisa bahan-bahan yang sudah disiapkan, dan lain sebagainya. Semuanya harus diberdayakan sehingga itu menjadi sesuatu yang baik ke depannya. Kemudian menurut Ricky Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan ya, sama organisasi, koordinasi sama, dan kontrol ya, pengawasan pada sumber daya yang tujuannya secara efektif dan efisien. Ini sama. Efektif artinya kalau misalnya kita memang bisa beli gula di warung terdekat, kenapa kita harus yang terjauh? Bukan dengan logika zaman di Orba dulu ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, efektif di sini maksudnya tujuannya tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Ya sama, ketika saya tadi umpamakan satu proses pembuatan pempek itu ada waktu yang harus kita jadikan patokan. Ini kita mulai jam 8 pagi karena memang kita jual pada jam 2 siang, maka jam 11 atau di bawah itu pempek harus selesai. Kenapa? Karena space waktu antara jam 11 sampai jam 12 kita harus menyiapkan meja, menyiapkan piring, menyiapkan tempat pempek, dan lain sebagainya. Kalau Anda sebagai pengelola kafe.
Kemudian ada juga pendapat dari Lawrence Apri. Mohon maaf, bahasa Inggris saya memang kurang bagus ya, mohon dikoreksi kalau kurang bagus. Manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang sebenarnya. Keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Jadi manajerial di sini bukan hanya seseorang, tetapi juga keahlian manajemen dimiliki oleh sebuah organisasi maupun kelompok. Tetapi bagaimanapun kelompok-kelompok yang baik itu akan maksimal kalau juga di dalam sistem organisasi itu juga terdiri dari personel-personel yang baik yang paham tentang manajemen. Kemudian Hillman menyatakan bahwa manajemen merupakan fungsi untuk mencapai sesuatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Dengan begitu tujuannya dapat tercapai secara bersama. Sama ya. Kesimpulannya, dari beberapa pendapat para ahli mengenai ilmu manajemen tersebut, manajemen tidak jauh dari usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara mengelola dan mengawasi. Nah, kawan-kawan mahasiswa, itu tadi pengertian tentang manajemen. Nah, dalam manajemen ini ada 6 unsur pokok yang penting yang harus Anda ketahui, dan ini tentu sebagai pengetahuan dan nanti bisa diterapkan dalam tingkat manajemen pada tingkatan praksis, artinya dalam praktek bisa Anda gunakan. Pada awal tadi kita sudah memahami tentang manajemen itu adalah tata kelola, mengelola sistem dalam sebuah kelompok yang di dalamnya ada tujuan bersama. Agar tujuan manajemen itu berhasil sebagaimana diharapkan, maka ada 6 hal pokok yang wajib ada dalam sebuah manajemen, atau dalam bahasa lainnya inilah 6 unsur pokok yang ada di dalam manajemen. Pertama, manusia, ya kita. Anda tidak akan bisa sendiri, ya kan? Manusia artinya Anda akan mengelola banyak manusia. Dalam tata kelola di sebuah kelompok sudah tentu harus ada unsur pokoknya yang namanya manusia. Sebab bagaimana mungkin akan ada manajemen kalau ternyata manusianya tidak ada? Lantas apa yang akan kita ajak bersinergi dan kita ajak kerjasama kalau sebuah manajemen tidak ada manusianya? Dalam hal ini dapat dipahami bahwa manusia adalah faktor dan unsur terpenting dalam sebuah manajemen. Sebab manusialah yang akan menjadi subjek atau pelaku sekaligus bisa menjadi objek dalam manajemen untuk kemudian bekerja sama demi tercapainya tujuan. Artinya tanpa manusia manajemen tidak pernah akan ada. Yang kedua, duit. Kata pepatah, duit memang bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit. Saya memilih membahasakan duit bukan uang, sebab duit sering dijadikan sebuah akronim. D itu doa, U itu usaha, I itu iman, T itu takwa. Demikian juga dalam manajemen. Duit sangat diperlukan dalam manajemen, baik duit dalam arti yang sebenarnya atau duit sebagai akronim. Di situ perlu doa, perlu usaha, perlu iman, dan perlu takwa. Sebab dalam manajemen supaya berjalan dengan baik, kita sangat mustahil tanpa melibatkan Tuhan melalui doa. Setelah berdoa, dalam manajemen juga perlu usaha. Keyakinan berhasil itu penting, tetapi kita harus percaya alias iman kepada Tuhan. Kalau semua yang dilakukan itu akan terkembali kepada Tuhan. Apakah itu cukup? Ternyata tidak. Capaian akhir dari sebuah manajemen agar semua berhasil adalah takwa. Artinya apa? Artinya manajemen yang akan baik dan berjalan sesuai dengan harapan tanpa ada saling merugikan, harus ada unsur takwa di dalamnya. Mewarnai manajemen dengan nilai-nilai ketuhanan itu sesuatu yang penting, sebab tanpa itu sebuah manajemen akan hambar. Yang ketiga, material. Material ini dalam manajemen menjadi hal penting, sebab kualitas bisnis sangat dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit juga tercapai. Dalam konteks dunia pendidikan, misalnya di sebuah perguruan tinggi, material dapat dipadankan pada wujud mahasiswa. Sebab mahasiswa adalah bahan baku yang diolah oleh perguruan tinggi. Dengan kata lain, sebuah sistem manajemen di perguruan tinggi tidak akan berjalan kalau materialnya, bahan bakunya di dalam hal ini adalah mahasiswa itu tidak ada. Atau ada mahasiswa tetapi tidak berkualitas, semua akan merusak manajemen. Jadi memang harus seimbang, tata kelolanya baik, kemudian mahasiswanya juga baik, sehingga semuanya akan berjalan secara sinergis.
Yang keempat itu mesin. Salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses capaian tujuan yang efisien adalah mesin. Dengan menggunakan mesin akan membantu mempercepat pekerjaan yang Anda lakukan. Mesin digunakan untuk memproses bahan baku akan menjadi sebuah produk yang berkualitas. Ya, contohnya misalnya Anda sekarang berkomunikasi, dulu mungkin susah ya. Zaman-zaman itu harus pakai telepon umum. Anda mau cari telepon umum, kalau tidak ada di kampus, kita harus mencari di pintu gerbang, baru ada telepon umum pakai koin zaman-zaman di era-era 90-an ya. Sekarang tidak ada lagi. Tapi dengan adanya HP, sekarang Anda bisa komunikasi kapan saja, di mana saja. Nah, begitu juga manajemen. Manajemen ini dilakukan dengan banyak proses yang harus berjalan dengan baik agar tujuan yang dicapai juga menjadi sangat baik. Untuk itu, bahan baku yang digunakan harus berkualitas sehingga hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, dalam dunia akademik, mesin bisa kita padankan pada alat teknologi yang dipakai dalam proses percepatan belajar mengajar di kampus. Tentu sesuai dengan jurusannya masing-masing ya. Apa jurusannya? Jurusan informatika dia harus perlu komputer, kemudian pers dakwah mungkin dia juga perlu ada media yang harus kita buat sehingga kita bisa lebih konkret bagaimana mempraktekkan pers dakwah itu. Yang kelima, metode. Para tokoh bijak itu mengatakan bahwa sebuah pesan yang baik bila disampaikan dengan cara yang tidak baik, hasilnya juga akan tidak maksimal, bahkan bisa meleset dari target. Bukan karena pesan itu buruk, tetapi karena cara dan metode yang salah, sehingga pesan kebaikan itu tidak tepat sasaran. Dalam tata kelola atau yang kita bahasakan manajemen, itu diperlukan sebuah cara dan metode. Ketika kita sedang berada di sebuah organisasi atau sistem apapun, termasuk di perusahaan atau di perguruan tinggi, semuanya butuh tata kelola lisan, tata kelola benda, tata kelola apapun, karena itu menjadi penting. Nah, metode dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan kata-kata, tetapi lebih dari itu diperlukan fasilitas atau hardware. Artinya metode di sini bicara soal hardware juga, software juga, baik itu yang berupa duit, alat teknologi dan lain sebagainya. Sebab metode yang dibuat oleh sistem manajemen akan didasari oleh target, waktu, termasuk juga duit. Bila semua itu dijalankan oleh SDM, dalam hal ini manusia yang proporsional dan profesional, maka diharapkan sebuah sistem yang berjalan itu akan tentu capaian targetnya lebih baik daripada sebelumnya. Yang keenam adalah market. Pada tata kelola apapun, unsur market atau pasar menjadi hal penting. Sebab sebuah bisnis atau lembaga apapun yang memiliki target itu dipastikan membutuhkan sasaran, atau dalam konteks ini kita sebut sebagai pasar atau market. Demikian halnya ketika kita akan membuat sesuatu yang di dalamnya sudah tentu ada manajemen yang sangat diperlukan market yang akan menjadi target. Tentunya sembari menentukan pasar yang akan menjadi sasaran produk, yang harus diupayakan adalah bagaimana kita menjaga kualitas produk yang akan Anda pasarkan. Kenapa? Bagaimana mungkin kita akan menjual dengan harga tertentu, apalagi harga bersaing, tapi dengan produk yang tidak baik. Nah, jadi sebelum kita juga mencapai target, kita juga harus tahu siapa yang akan menjadi sasaran, terus barang kita berkualitas atau tidak. Ada sebuah pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa kita ada manajemen? Maksud saya, mengapa harus ada manajemen? Nah, hadirnya manajemen dalam sebuah sistem menjadi hal penting. Sebab satu sistem di organisasi, katakanlah misalnya perusahaan, perguruan tinggi, bila tanpa manajemen, maka dipastikan lembaga itu tidak akan berjalan dengan baik. Kalaupun berjalan, sudah pasti terseok-seok. Disinilah perlunya manajemen. Sebab dengan manajemen itu akan memperjelas siapa berbuat apa, atau siapa harus mengerjakan apa. Dengan tata kelola yang baik akan memperjelas tugas masing-masing divisi atau bagian dari tingkat paling bawah sampai paling atas sekalipun. Sebagai manajer tidak akan bisa memberdayakan orang atau memberdayakan bawahannya bila tanpa manajemen. Sebab kembali pada definisi manajemen, mengelola beberapa orang untuk kemudian diberdayakan demi terwujudnya tujuan tertentu. Tanpa orang nggak bisa. Seorang manajer, apa yang akan diberdayakan kalau orangnya tidak ada? Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita harus mengetahui tentang manajemen atau perlunya manajemen. Kemudian yang berikutnya itu tentang apa sebenarnya fungsi manajemen itu sendiri. Tadi di awal sebenarnya sudah kita singgung, ada
perencanaan, ada pengorganisasian, ada penempatan, ada pengarahan, dan ada pengawasan. Jadi 5 fungsi manajemen ini sebenarnya lebih real ketika Anda sudah masuk dalam sistem. Kalau sekarang kan kita masih dalam tahapan teoritik ya, tapi nanti ketika Anda masuk kepada wilayah di manajemen pers dakwah atau masuk ke organisasi yang lebih besar, maka Anda akan terasa bagaimana kita masuk kepada 5 fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan. Tadi saya sudah singgung bagaimana ketika saya umpamakan Anda atau kita ingin membuat sebuah pempek, perlu ada rencana. Nah, hal yang pertama ini wajib dilakukan oleh seorang manajer, yaitu melakukan perencanaan. Dengan adanya perencanaan, manajer bisa mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen itu tidak akan tercapai. Yang kedua, pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan oleh manajer. Karena apa? Harus ada pengorganisasian. Jadi orang-orang itu harus dibuat sebuah kelompok, sehingga dari kelompok itu ada seorang manajer atau pimpinan yang mengelola, sehingga akan mudah melakukan pengawasan pada fungsi berikutnya. Yang ketiga, penempatan. Manajer ini bertugas untuk menempatkan sumber daya, maksudnya menempatkan seseorang atau menempatkan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Yang keempat, adanya pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan lancar, maka perlu adanya pengarahan. Jadi tidak bisa kemudian kita lepas-lepas saja. Sebuah kelompok itu perlu diarahkan. Mahasiswa di kelas itu perlu diarahkan ketika mengambil mata kuliah. Mau apa dia? Oh, ini tugasnya seperti ini, seperti ini. Perlu diarahkan. Jadi pengarahan itu perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Yang kelima adalah pengawasan. Dan ini menjadi sesuatu yang penting juga. Tujuannya apa? Adanya pengawasan agar kegiatan manajemen itu dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak ada pengawasan, maka itu tidak akan berjalan dengan baik. Dapat juga dilangsungkan proses evaluasi. Kalau kita mungkin bahasanya evaluasi. Jadi tujuan manajemen itu juga dapat tercapai dengan lebih efektif dan lebih efisien ketika proses manajemen itu berjalan itu dengan controlling atau dengan pengawasan. Para mahasiswa sekalian, materi kali pertama ini cukup sekian dulu. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa Anda komentar di channel YouTube di bawah, di deskripsi maksud saya. Silakan ditanya. Kemudian setelah ini akan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Apa itu? Buatlah resume pengertian tentang manajemen. Anda harus membuat channel yang harus Anda jelaskan melalui YouTube, dan YouTube itu harus Anda kirim ke saya, di-upload dengan channel Anda membuat channel sendiri, dan silahkan diedit sebagus-bagus mungkin. Jelaskan resume tentang manajemen yang Anda pahami. Terima kasih, saya Imron Subriyadi. Sampai jumpa lagi dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.